Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari bahwa ada 3 orang yang datang kepada Nabi. Yang 2-nya mendekat, yang 1-nya pergi. Yang 2 ini, yang 1 duduk di samping Nabi, yang kedua duduk di belakangnya, yang 1 duduk di mana ada celah dia duduk, yang 1 lagi dia duduk di belakangnya. Lalu Nabi SAW menceritakan bahwa ada 3 orang, kata Nabi. Yang pertama, awa ilallah, bahwasanya dia mendekat dan melindung kepada Allah. Fa'awallahu, lalu Allah Subhanahu wa taala melindunginya. Yang kedua, duduk di belakang, malu-malu. Fastahya minallah fastahyallahu minhu, dia malu kepada Allah, lalu Allah pun malu kepadanya. Yang ketiga adalah fa'arada 'ala Allah, fa'arada 'anillah, fa'arada Allah anhu. Yang ketiga adalah dia berpaling dari Allah, lalu Allah berpaling kepadanya. Ini adalah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya, yang mengisyaratkan kepada kita adab dalam menuntut ilmu, bahwa semakin kita memperhatikan, semakin kita mendekat, maka itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi kita. Tapi kalau kita malu, Allah pun malu. Ilmu itu tidak dapat. Malu bertanya, malu duduk, dan seterusnya. Kalau kita berpaling, Allah pun akan berpaling dari kita. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada kita untuk menuntut ilmu dan bersemangat di dalam menuntut ilmu. Kita lanjutkan pembahasan kita atau bacaan kita dari Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Ghusl. Kita masuk ke dalam bab ke-15 dari kitab Al-Ghusl. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi kitabih sahih, babu takhlil sya'ri hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alayhi. Haddathana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Shiham qala akhbarana Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati ghasala yadayhi wa yatawadda wudu'ahu lis-salah thumma ightasal thumma yukhallil biyadihi asy-sya'ra thumma idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi al-ma'a 3 marrat thumma ghasala sa'ira jasadihi. Imam Bukhari mencantumkan bab takhlil asy-sya'r, yakni takhlil asy-sya'r, yakni menyela-nyela rambut. Kapan? Ai fi ghaslil janabah, di dalam mandi junub. Jadi kita takhlil, ya, di bawah atau di pangkal rambut kita. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi,
ketika dia sudah mengira bahwa rambut atau kulit rambutnya ini sudah basah, ya, lalu beliau afadha alaihi, beliau tuangkan air ke badannya. Imam Bukhari mencantumkan sanadnya, telah menceritakan kepada kami Abdan, dia berkata telah memberitahukan kepada kami Abdullah, dia berkata telah memberitahukan kepada kami Hisham bin Urwah dari bapaknya Urwah bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan adalah Nabi SAW apabila dia mandi dari junub, beliau basuh kedua tangannya dan beliau berwudu, wudunya untuk solat, ya ini seperti wudunya untuk solat. Sumaghtasal, lalu beliau ingin mandi, bukan beliau sudah mandi, tapi ingin mandi. Summa yukhallil biyadihi sya'rahu, beliau selang-selingi dengan tangan beliau, ya, dengan tangan beliau rambutnya. Hatta idza dhanna, sehingga beliau ketika sudah mengira annahu qad arwa basharatahu, ketika dia sudah merasa kulit rambutnya ini, kulit kepalanya ini sudah basah, afadha alaihi alma, beliau tuangkan air ke kepalanya 3 marrat, 3 kali. Thumma ghasala sa'ira jasadihi, lalu beliau membasuh sisa dari badannya. Sa'irul jasadihi, seluruh badannya, yakni selain dari apa yang telah dilakukannya. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita, Ibnu Rajab dia mengatakan, al-hadithu yadullu ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qabla an yufidha al-ma' ala ra'si thalathan yukhallil sya'rahu bi yadihi al-ma' hatta dhanna annahu qad arwa basharatahu. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menuangkan air ke kepalanya, beliau selang-selingi rambutnya dulu, ya, sebelum tuangkan air ke kepalanya 3 kali, sehingga beliau betul-betul sudah merasa kulit kepalanya itu basah. Kemudian ini sesuai dengan hadis yang dicantumkan atau terdapat dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi perbuatan beliau adalah kana takhlilu awalan, beliau selang-selingi dulu, li ghusli basharati ar-ra's, agar membasuh kulit rambut, kulit kepala. Wasabbal ma' thalathan ba'dahu li ghusli asy-sya'r, beliau tuangkan air ke kepalanya setelah menyelang-nyelingi untuk membasuh rambut. Inilah yang disebutkan dalam hadis dan hadis-hadis yang lain. Jadi kalau sebelum orang berwudu, sebelum orang mandi, apa yang dilakukan dulu? Pertama, dari hadis yang telah kita pelajari sebelumnya, apa-apa saja? Iya, mandi junub, berwudu, mencuci kemaluan dulu. Setelah itu membersihkan tangan dari sisa-sisa cuciannya. Kalau Nabi SAW memukulkan tangannya ke tanah atau ke dinding. Setelah itu berwudu seperti wudunya untuk sholat. Apakah sampai selesai? Enggak. Dia basuh wajahnya, dia basuh tangannya sampai ke siku. Kemudian untuk rambut, bagaimana caranya? Beliau selang-selingi rambutnya. Setelah itu beliau tuangkan air 3 kali. Setelah itu apa lagi? Beliau basuh badannya, ya. Setelah itu apa lagi? Beliau berpindah tempat dan beliau cuci kedua kakinya. Baik.
Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min na'in wahidin naghrifu minhu jami'an. Yani Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa beliau mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan cara gharfu alma, mengambil air mandi itu dengan tangan langsung. Nah, ini juga mengisyaratkan ya bahwa tangan itu bersentuh dengan sumber air. Kalau seandainya ember misalkan diambil dengan tangannya. Taib. Bab berikutnya, bab man tawadda'a fil janabah thumma ghasala sa'ira jasadihi wa lam yu'id ghasala mawadhi'il wudu'i marratan ukhra. Bab orang yang berwudu di dalam mandi junub, kemudian dia membasuh seluruh tubuhnya atau sisa dari tubuhnya. Walam yu'id, dan dia tidak mengulangi ghasla mawadhi'il wudu, membasuh lokasi-lokasi yang dipakai untuk wudu. Mana lokasi-lokasi yang dipakai untuk wudu? Wajah, tangan, kepala, yang dah dilakukan sebelum mandi. Ya, thumma lam yu'id wa lam yu'id ghasla mawadhi'il wudu'i marratan ukhra. Beliau tidak mengulangi membasuh anggota-anggota wudu untuk kedua kalinya. Haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana Yusuf ibnu Isa qala akhbarana al-Fadl ibnu Musa qala akhbarana Amash an Salim an Kurayb maula ibnu Abbas an ibn Abbas an Maimunah qalat wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'a al-janabati fa'akfa biyaminihi ala shimalihim marratani aw thalathan thumma ghasala farjahu thumma daraba yadahu bil ardi aw al ha'iti marrataini aw thalathan thumma madmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi thumma afadha ala ra'sihi al-ma' thumma ghasala jasadahu thumma tanaha fa ghasala rijlaihi qalat fa ataituhu bi khirqatin lam yuridha faja'ala yanfudu biyadihi. Telah menceritakan kepada kami Yusuf ibnu Isa, dia berkata telah memberitahukan kepada kami Fadl bin Musa, dia berkata telah memberitahukan kepada kami Amash dari Salim dari Kurayb, bekas budak dari Ibnu Abbas dari Maimunah. Perlu kita lihat, kalau seandainya urusan tentang sedikit pribadi dari Aisyah, siapa yang meriwayatkan dari Aisyah? Urwah. Kalau dari Maimunah, Ibnu Abbas. Kedua mereka itu adalah keponakan dari masing-masing mereka. Urwah bin Zubair. Ibunya siapa? Asma. Ya, Asma. Asma adalah saudari Aisyah sebapak, bukan sekandung. Nah, jadi Urwah meriwayatkan hal-hal yang sangat pribadi dari Aisyah radhiyallahu taala anha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas juga keponakan dari Maimunah, karena Maimunah adalah bibi atau saudara ibunya, ya, saudara ibu dari Ibnu Abbas. Maka dia juga menceritakan dari Maimunah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa salah satu hikmah istri-istri Rasulullah SAW yang banyak adalah apa? Menukilkan kepada kita
hukum-hukum yang tidak diketahui oleh banyak orang, yang hanya dilakukan di rumah. Yang menukilkan itu adalah istri-istri beliau. Taib. Apa kata Maimunah? Qalat wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Wudu atau wudu'ah? Hah? Wudu atau wudu? Coba. Hah? Kenapa wudu? Kenapa tidak wudu? Wudu tempat. Airnya atau tempat? Hah? Airnya. Nah, kalau wudu itu perbuatan wudu. Wudu air yang dipakai untuk berwudu. Sama dengan tohur dengan tuhur. Tohur air yang dipakai untuk bersuci. Tuhur adalah perbuatan untuk bersuci. Nah, sekarang dikatakan wudu al-janabah, air yang dipakai untuk bersuci dalam junub. Fa akfa'a bi yaminihi ala shimalihi marrataini aw thalathan. Akfa'a diambilnya lalu ditungkupnya dengan kanan ke kiri. Ya. Atau dia ambil dengan kanannya kemudian dia sambung dengan kirinya. Ya seperti kita cebok lah. Tangan kanan yang kita pakai kan tidak mungkin cebok dengan tangan kiri langsung kita langsung kita basuh kemudian masuk lagi ke sana, kotor lah jadinya kan. Nah, tapi diambil dengan tangan kanan dituangkan ke tangan kiri. Marratain aw thalathan. Thumma ghassala farjahu. Kemudian beliau membasuh kemaluannya. Thumma daraba yadahu bil ard awil ha'id. Kemudian beliau pukulkan tangan beliau yang dipakai tadi ya ke bumi atau ke lantai, yakni ke tanah, awil ard awil ha'id atau dinding. Sudah kita sebutkan dahulu bahwa dinding dahulu adalah tanah. Ya, sampai sekarang masih ada beberapa rumah di tempat saya dulu masih dari tanah. Thumma matmada wastanshaqa wa ghassala wajhahu wa dhira'aihi. Beliau berkumur-kumur, menghirupkan air ke hidung, beliau membasuh wajah dan kedua hastanya, yakni tangan sampai ke siku. Thumma afadha ala ra'sihi al-ma'. Kemudian beliau tuangkan air ke kepalanya. Thumma ghassala jasadahu. Beliau membasuh tubuhnya. Thumma tanaha fa ghassala rijlaihi. Lalu beliau menyingkir sedikit, kemudian beliau basuh kedua kakinya. Qalat fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha faj'ala yanfudhu bi yadihi. Aku datang membawa kain tapi Nabi tidak menginginkannya, lalu beliau mulai menghilangkan air dengan tangannya. Taib. Imam Bukhari mencantumkan bab ya, orang yang berwudu di waktu dia mandi junub, kemudian dia basuh seluruh tubuhnya dan tidak mengulangi anggota-anggota wudunya. Hadis Aisyah yang sebelumnya lebih pas kalau seandainya diletakkan di sini. Kenapa? Karena dalam hadis Aisyah di akhirnya beliau mengatakan thumma ghassala sa'ira jasadihi. Kemudian dia membasuh sa'ira jasadihi. Yakni maknanya adalah sisa dari badan yang belum kena oleh air. Hadis Aisyah yang tadi yang kita pelajari ya, bahwa beliau membasuh menyelang-nyelingi rambutnya. Qurtubi dia mengatakan innama fa'ala dzalika liyushila dukhulal ma liyashula dukhulul ma ila usul sya'r.
Dia katakan dilakukan ini agar mudah air masuk ke pangkal-pangkal rambut. Wa qila, ada lagi mengatakan liyata'assa bidzalika hatta la yajidu ba'dahu man yasubbu min sabbil ma'il katsir. Untuk supaya dilakukan seperti itu agar setelahnya dia tidak perlu menuangkan air yang banyak. Namun Ibnu Rajab dia mengatakan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga dia mengira bahwa rambutnya atau kulit rambutnya sudah kena lalu dituangkan air ke dalamnya. Ini menepis seluruh anggapan-anggapan apa tujuannya. Beliau mengatakan wa yubayyin anna at-takhlila kana li ghusli bisharat ra's. Takhlil itu dalam rangka untuk membasuh kulit rambut. Di sini sebagian ulama menganjurkan untuk membasuh kulit rambut. Wallahu a'lam. Adapun hadis bab hadis Maimunah tadi, ya, hadis Maimunah bahwa Nabi SAW dia berwudu. Setelah berwudu dia mandi. Mandinya ini tidak mengulangi untuk membasuh rambutnya lagi, tetapi dia hanya membasuh bagian dari tubuhnya yang belum kena. Ya. Sehingga dikatakan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Bukhari, walam yu'id ghasla mawadhi'il wudu. Dia tidak mengulangi untuk membasuh bagian anggota wudunya kembali. Maka makna dari hadis ini seakan-akan dikatakan bahwa sa'iril jasadihi, sisa dari badannya setelah kepala dan anggota wudu. Jadi tangannya tidak perlu lagi, yang seperti sini nggak perlu lagi dibasuh, dan itu sudah cukup. Ya. Nah, di sini ulama ada mengambil kesimpulan bahwa apakah mandi junub sudah bisa mengganti wudu? Al-qawlu mazhab Hanabila mengatakan hal itu, bahwa mandi junub sudah mengganti wudu. Hasan al-Basri dia mengatakan, idzan ghamasa fin nahari wa huwa junubun ajza'ahu anil janabati wal hadath. Apabila seorang mandi, nyelam di dalam sungai sementara dia orang junub, maka perbuatannya itu sudah menghilangkan atau membayar junub dan hadas. Maksud hadas ini adalah hadas kecil. Dan ini kebanyakan pendapat ulama, tadakhulul wudu'il wa ghusli fil jumlah. Saling-seling masuknya wudu dengan junub itu secara umum. Maka fa'ala hadha idza ghasala a'dha'il wudu'i marratan lam yahtaj ila i'adati ghasliha. Jika seandainya anggota wudunya sudah dibasuh sebelumnya, maka tidak perlu lagi untuk mengulang untuk membasuhnya. Imam Ahmad dia mengatakan, al-amalu 'indi fi ghasl janabati ay yabda ar-rajulu bi mawadhi'il wudu' thumma yaghsilu ba'da dhalika sa'ira jasadihi. Yang amalan menurut saya, katanya, di dalam mandi junub hendaklah seseorang memulai dari anggota wudunya, kemudian yaghsilu ba'da dzalika sa'ira jasadihi, kemudian setelah itu dia basuh sisa dari bagian tubuhnya yang belum dibasuh. Taib. Kita masuk ke dalam bab berikutnya,
Bab idza dzakara fil masjid annahu junubun kharaja kama huwa wa la yatawadda. Bab pembahasan apabila ingat dia di dalam masjid. Ingat terhadap apa? Bahwasanya dia sedang junub. Ya. Kharaja, dia keluar dari masjid kama huwa. Dalam kondisinya seperti apa dia? Ya. Wala yatayammam, dan tidak perlu dia bertayamum. Apa maksudnya di sini? Ada orang yang mengira bahwasanya seandainya jika seorang berjunub dia dalam masjid, untuk keluar dari masjid dia harus bertayamum. Ya, ini ada sebagian pendapat seperti ini. Maka Imam Bukhari mencantumkan bab membantah bahwa orang yang junub di dalam masjid, misalkan seorang yang tidur di masjid, akhirnya dia mimpi, junub dia. Ya, ada sebagian pendapat yang mengatakan kalau dia keluar dari masjid dia dia berwudu dulu atau dia bertayamum dulu baru dia keluar. Ya, kondisi dia pada saat itu berbeda. Maka Imam Bukhari mencantumkan bahwa itu tidak perlu. Sehingga beliau menyebutkan hadis, haddatsana Abdullah ibnu Muhammad qala haddatsana Uthman ibnu Umar qala akhbarana Yunus an az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala uqimatis salatu wa uddilatil sufufu qiyaman fa kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma qama fi musallahu dzakara annahu junubun faqala lana makanakum thumma raja'a faghtasala thumma kharaja ilaina wa ra'suhu yaqturu fakabbara fasallaina ma'ahu. Tabahu Abdul A'la an Ma'mar an Zuhri wa rawahu al-Auza'i an Zuhri. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, dia berkata telah menceritakan kepada kami Uthman bin Umar, dia berkata telah memberitahukan kepada kami Yunus dari Zuhri dari Abi Salamah dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dia mengatakan salat telah ditegakkan, berarti sudah diqamatkan. Wa uddilatil sufufu qiyaman, saf pun telah diluruskan. Fakharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar kepada kami. Yani maksudnya Rasulullah datang. Falamma qama fi musallahu, ketika beliau sudah berdiri di tempat salatnya, berarti sudah menjadi imam. Dzakara annahu junubun. Dia ingat bahwa dia orang yang sedang junub. Ya, apakah teruskan salatnya? Enggak. Ya, apa katanya? Faqala lana makanakum. Diam di sini. Ya, makanakum, yani maksudnya ilzam makanakum, tetaplah kalian di tempat kalian. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa asyara biyadi an makanakum. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya dengan makna tetaplah di tempat. Jadi ketika dia ingat, ya, diberikan isyarat. Cukup tetap di tempat, tetap di tempat. Lalu summa raja'a faghtasala, beliau keluar dari masjid, beliau mandi. Summa kharaja ilaina, kemudian dia datang lagi. Wa ra'suhu yaqturu, rambutnya meneteskan air. Fa shallaina ma'ahu, lantas kami salat bersama beliau. Kalau itu yang terjadi sekarang gimana? Hah? Ribut nih jamaah. Ya,
Pasti ribut jemaah. Atau khawatir dari ribut, nanti ajalah nanti ajalah mandi, sholat aja dulu jemaah. Ya, imamnya nggak berani. Ini nggak boleh. Ya, kalaupun itu terjadi, sholat imam batal, sholat makmum sah. Karena makmum masing-masing mereka sesuai dengan syarat yang dipenuhi. Namun imam dia akan berdosa dengan kesengajaannya. Jadi hadis ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu pelajaran bahwa Nabi SAW ketika ingin sholat, beliau ingat junub. Ya, beliau ingat junub. Lalu beliau keluar, mandi dan balik lagi. Hadis di sini ada permasalahan yang menjadi pokok. Apa itu? Orang junub, apakah boleh dia melewati masjid tanpa bertayamum atau tidak? Sebagai contoh, ada seorang rumahnya di sini. Ya. Dia junub, mau mandi ke sana, dia harus melewati masjid. Bolehkah itu atau tidak? Atau dia harus bertayamum dulu? Saat di sini dikatakan kharaja kama huwa. Nabi keluar dalam kondisinya, tidak berubah kondisinya pada saat dia ingat dia junub, dia tidak bertayamum dulu baru dia keluar, tidak. Ketika beliau ingat, beliau keluar. Pendapat yang pertama, permasalahan hal yubahu lahul mururu fil masjid min ghairi tayammum amla, apakah boleh baginya untuk melewati masjid tanpa bertayamum atau tidak boleh? Pendapat yang pertama, boleh baginya untuk melewati. Dia adalah pendapat ini ada pendapat kebanyakan para salaf, termasuk Malik, Syafi'i, Imam Ahmad, Auza'i dan yang lainnya. Jadi boleh seorang yang junub melewati masjid, berjalan tengah masjid. Apa dasarnya? Dasar firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 43. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Janganlah kalian mendekati solat, yakni mengerjakan solat sementara kalian adalah orang yang mabuk. Ya, janganlah kamu mendekati tempat solat kamu sedang mabuk hatta ta'lamu, sampai kalian mengetahui. Jangan kamu mengerjakan solat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui apa yang dibacakan. Wala junuban, tidak juga orang junub jangan mendekati tempat solat, yakni masjid, illa abiri sabilin, ya, kecuali dalam melaksanakan perjalanan. Dalil yang lain adalah Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW menutup pintu-pintu masjid kecuali pintu yang masuk kepada Ali, arah ke Ali. Lalu beliau mengatakan, yakni Ibnu Abbas, fayadkhulul masjida junuban. Ali masuk ke dalam masjid dalam kondisi junub. Wa huwa tariquhu laisa lahu tariqun ghairuhu. Itulah jalannya, tidak ada jalan bagi dia yang lain lagi. Dari awam, anna Aliyan kana yamurru fil masjid wa huwa junub. Ali melewati masjid, di tengah masjid beliau junub. Dari Zaid bin Aslam, dia berkata, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshuna fil masjid wa hum junub.
Para sahabat Nabi SAW mereka masuk berjalan di dalam masjid sebagai lintasan, ya, sementara mereka adalah orang junub. Ibnu Munzir dia mengatakan wala yajuzul uburu illa lihajatin, tidak boleh melewati masjid kecuali karena kebutuhan. Fi asahil wajhaini ashabina, salah satu pendapat yang kuat dari menurut pendapat mazhab kita, wa qaul aktsar salaf minhum Ikrimah wa Masruq wa Nakhai. Jadi boleh melewati, kalau seandainya seorang junub boleh dia melewati masjid. Pendapat yang kedua, la yajuzu lil junubi mururu fil masjid, tidak boleh bagi seorang junub untuk melewati masjid. Lalu beliau ambil dalil la uhillul masjida li haitin wala junubin, saya tidak menghalalkan masjid untuk orang haid dan orang junub. Namun pandang sementara bahwa hadis ini adalah hadisnya dhaif. Taib. Jadi intinya ketika Nabi SAW sudah ingat, dia keluar dari masjid langsung dan mandi, kemudian kembali lagi. Dari hadis yang mulia ini, ketika dikatakan dalam hadis itu summa kharaja ilaina, kemudian beliau kembali, wa ra'suhu yaqturu fakabbara fasalaina ma'ahu, ya, lalu beliau datang kepada kami, rambutnya meneteskan air, dan lantas beliau bertakbir, kami solat bersama beliau. Di sini Imam Ibnu Hajar dia mengatakan zahir qauli fakabbir, zahirnya di perkataan fakabbir al-iktifa bil iqamati sabiqah, cukup dengan iqamat yang pertama, ya, fayu'khadhu minhu jawazu takhallul katsir bainal iqamati wa dukhuli fil masjid. Dari sini juga bolehnya berjarak yang panjang antara iqamat dengan mengerjakan solat. Karena Nabi SAW tadi tegakkan, beliau pergi mandi, kemudian beliau pulang, balik lagi ke masjid dan menjadi imam, ya. Taib. Bab berikutnya, babu naqdil yadaini minal ghusli anil janabah. Bab pembahasan nafdil yadaini, menghilangkan air dengan tangan, menyapunya dengan tangan dari mandi junub. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت العامش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه أفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. Hadis ini maknanya apa? Hukum memakai kain untuk menghilangkan air wudu atau air mandi, handuk. Dalam permasalahan ini kebanyakan dari ulama memandang bahwa kebanyakan ulama mengatakan bahwa
at-tanshifa min al-ghusli wal wudu'i ghair makruh. Memakai handuk setelah mandi dan wudu itu tidak makruh hukumnya, boleh tanpa ada karahiyah. Pendapat ini di antara sahabat yang melakukan ada Umar, Uthman, Ali radhiyallahu an dan yang lainnya ya, dari tabi'in banyak juga. Ini pendapat Sya'bi, Thawri, Auza'i, Malik, Hanafi, Ahmad dalam masyhur wa Ishaq wa ghairiha. Wa huwa al-masyhur 'inda Syafi'i wa laysa lisy-Syafi'i fi al-mas'alati nassun. Ini juga masyhur di kalangan Imam Syafi'i, akan tapi tidak ada teks dari Imam Syafi'i. Walhasil membasuh melap atau mengeringkan bekas dari air wudu atau air mandi, maka hukumnya adalah boleh. Wa umdatu man karihahu annahu atharu ibadah al badan fakir izalata. Orang yang berpendapat bahwa itu adalah makruh, dia mengatakan air itu adalah bekas dari ibadah yang ada di tubuh kita, maka dibenci untuk dihilangkan, seperti aroma mulut orang yang berpuasa. Wa kana makhul yunashaf bi tarfi thawbihi. Makhul dia membasuhnya dengan kainnya, bajunya. Kenapa dia lakukan itu? Ya, dan beliau menolak handuk, tapi dari pakaian dia yang dipakai. Wa yaqulu inna fadlal wudu'i barakatun. Sesungguhnya sisa dari air wudu itu adalah berkah. Fa uridu an yakuna dzalika fi thiyabi. Saya pengen itu terjadi pada pakaianku. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa bab yang kita pelajari, yang intinya ya, yang pertama, apa yang pertama? Bahwasanya membasuh kulit rambut itu dianjurkan. Kulit kepala dianjurkan. Dengan cara bagaimana? Diselang-selingi ya, sampai kalau saya sudah merata baru tuangkan air. Taib. Hadis yang kedua, apa yang dapat kita sambil kesimpulan? Bahwa bolehnya kita tidak membasuh anggota wudu yang telah kita basuh sebelumnya. Yang ketiga, pembahasan ya, Nabi SAW masuk ke masjid dan siap untuk sholat, ingat dia tidak suci, atau ingat dia sedang junub. Maka bagi seorang melakukan hal yang sama, hendaklah segera dia keluar ya. Kalau seandainya dalam sholat, dia batalkan sholatnya, dia pergi untuk melaksanakan jalan kaki dengan ya, kita minta penggantinya. Maka oleh karena itu, liyalini ulin nuha minkum, hendaklah yang urutan setelahku, mereka adalah orang-orang yang tahu agama. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya? Enggak, kalau seandainya sedang sholat. Ini belum sholat, Nabi belum bertakbir. Iya, ketika Nabi sudah berdiri di sholat, mau takbir, ingat dia. Ya, ingat dia. Maka anakku diam, tetap berdiri di situ, jangan pindah. Baik, ada yang lain? Ini juga menunjukkan bahwa kalau seandainya seorang atau satu masjid sudah ditetapkan imamnya, maka tidak boleh seorang pun yang menjadi imam kecuali izin imam yang telah ditetapkan. La ya'ummur rajulu rajula fi sultanihi illa biidnih. Seseorang tidak boleh mengimami orang lain yang berada di dalam kekuasaannya. Ya, ini contoh, kecuali seizinnya. Contoh, kita datang ke rumah orang misalkan, masjid jauh,
Itu datang ke masjid, sholat berjamaah, nggak bisa. Lalu sholat berjamaah di situ. Jangan langsung kita nyelonong menjadi imam. Ya. Tapi kalau seandainya dia sudah persilahkan, baru kita menjadi imam. Wallahu a'lam. Khasyan mutasaddian. Iya. Gunung itu makhluk dari makhluk Allah. Ya. Pada zaman Nabi SAW ada yang batu berbicara dengan Nabi. Pelapa korma yang berbicara atau menangis. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Al-Ahzab, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh wal jibal fa abaina yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan." Kami menawarkan kepada langit dan bumi serta gunung untuk memikul amanah. Akan tapi mereka tidak mau. Takut kalau seandainya tidak bisa menunaikan amanah. Amanah ini dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Dia adalah orang yang banyak kezalimannya dan kebodohan. Gunung, sesuai dengan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya gunung yang batu itu, lo anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a min khasyatillah. Anda akan melihat gunung itu tunduk dan pecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa gunung saja yang batu bisa akan menjadi lunak. Bagaimana dengan hati seorang manusia ketika dibacakan kepadanya? Ya. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalik. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Falawla thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qasya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Tunduk dia. Ya. Dari batu-batu itu ada air keluar. Dan saya sudah melihat sendiri. Di dalam perut gunung batu ada seperti sungai. Keluar airnya banyak sekali. Waktu saya masuk ke dalam tempat tambang underground di Privat itu, ada di dalam itu air, subhanallah. Kemudian dari celah-celah batu itu dia nanti ada lapisan yang punya celah itu ada airnya. Nah, jadi menunjukkan kalau seandainya ada hati yang lunak, tidak bisa menerima ayat, ya, maka gunung telah mengalahi hati tersebut. Wallahu a'lam. Apa benar bila kita sudah mandi wajib tidak perlu berwudu lagi karena mandi sudah lebih dari wudu? Ya, sesuai dengan apa yang kita katakan tadi, sudah cukup. Ya, apa kata Hasan Al-Basri yang telah kita sebutkan tadi, mandi siapa yang junub langsung dia masuk ke dalam sungai, cemplung dalam sungai, itu sudah mencukupkan dia mandi dan menghilangkan hadas. Bila sholat berjamaah di rumah, semisal yang mengimami laki-laki muslim yang tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid, manakah yang harus didahulukan? Seorang akhwat tetap sholat duluan sendirian di dalam kamarnya, atau ikut sholat berjamaah bersama dalam mendawahi orang lain, bersama dalam lembut mendawahi orang lain. Karena laki-laki yang menjadi imam adalah keluarga kita mahram yang masih awam.
Kalau seandainya ada sholat berjamaah di rumah dan karena dia tidak pergi ke masjid, maka sholat berjamaah mendapatkan pahala melebihi dari sholat sendirian. Maka dengan demikian dia sholat berjamaah itu lebih baik. Wallahu a'lam. Pas wudu, wajahnya dibasuh, tangannya dibasuh, kemudian baru selingi rambut. Bagaimana hukumnya sholat Jumat yang berada di luar masjid, sebagian makmumnya namun imamnya tetap di dalam masjid? Imam Bukhari mencantumkan asar di dalam Sahih Bukhari bahwa Abu Hurairah sholat di atas masjid dengan imamnya imam di bawah. Ya, sholatnya di atas masjid dengan imamnya imam di bawah. Insya Allah nanti akan kita pelajari. Boleh. Ya, kalau seandainya masjidnya udah penuh, dia sholat di luar, ya boleh. Yang permasalahan sekarang yang saya belum dapat jawaban adalah sholat Jumat di parkiran. Ya, parkiran hotel. Kalau di Jakarta itu banyak itu. Ya, dia tidak masjid, tapi dipakai hanya sewaktu-waktu untuk sholat Jumat. Karena melihat masjid jauh. Nah, apa hukumnya? Wallahu alam. Saya tidak tahu, saya belum mendapatkan jawabannya. Kalau seandainya di situ sudah ada masjid, lalu dilakukan, ya, sampai karena ramainya orang membludak keluar, ya nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Syekh bin Bas mengatakan bahwa orang yang haid tidak boleh duduk di dalam masjid. Itu fatwa beliau. Kalau dia ingin mendengar pengajian, duduklah di luar. Ya, maka dalam pondok pesantren atau pesantren Ramadan, gurunya harus memperhatikan hal ini. Kalau memang tempatnya hanya dalam masjid, maka diberikan keringanan orang yang haid untuk tidak hadir, ya, namun dicatat sebagai kehadiran karena uzurnya. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Rata-rata masjid itu mengadakan pada Ramadan, ikhtilatnya tidak terjadi. Jadi campur baur laki-laki perempuan itu, tapi kalau menurut saya kok seperti mengajarkan agama melanggar agama. Perlu bimbingan, Pak. Ya, ketika sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan bimbingan, sering keliru, Pak. Apakah hadis Bukhari ini tidak ada yang gaib, lemah atau gaib atau gharib mungkin, ya. Apakah pernah diteliti lagi? Ya. Ulama telah meneliti Sahih Bukhari ini. Ya. Seperti Daruqutni. Ya, tidak seperti orang-orang dokter-dokter sekarang. Penelitian ulama dahulu bukan dalam rangka menjatuhkan kedudukan Sahih Bukhari. Akan tetapi melihat apakah Imam Bukhari ini konsisten dia atau tidak. Adapun sekarang penelitian ingin meneliti kembali
Yang menelitinya siapa? Ya. Kemudian yang kedua, orientasinya apa? Kita melihat sekarang orang mau mengkritik-kritik ini lebih cenderung, saya melihat wallahu alam, untuk menggoyahkan kedudukan yang kokoh. Ya, untuk apa? Supaya bisa ditumbangkan. Kalau Imam Bukhari sudah ditumbangkan, imam-imam yang lain gampang ditumbangkan. Iya, kalau mau aneh-aneh gampang, kencingin aja baik Zam-Zam. Ya. Nah, jadi saya melihat hadis Sahih Bukhari, dia memilih syarat. Di dalamnya ada hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu tidak termasuk yang dikatakan sebagai usul Sahih Bukhari. Ada orang menjatuhkan, coba lihat Sahih Bukhari, mana Sahih Bukhari? Nah, lihat, wah ini hadisnya nggak ada sanadnya nih. Hadis mu'allaq, hadis termasuk hadis dhaif. Kan berarti di dalam Sahih Bukhari ada hadis dhaif. Ini adalah orang yang tidak mengerti dengan mustalah hadis, dan dia tidak mengerti bagaimana Imam Bukhari di dalam menulis Sahih Bukhari. Ya. Di dalam mu'allaq Imam Bukhari, mu'allaq itu adalah mahudhifa fi awwali sanadihi rawin atau akthar, ya, ma'at tawali, yang mana sanad awal sanadnya dihapus satu atau lebih dengan alat ma'at tawali, yakni berderetan, dihilangkan sanadnya. Maka Imam Bukhari dia kadang-kadang di dalam mu'allaq itu beliau membawa sighatul jazm atau sighatul tamrid. Terkadang beliau katakan qala, dzakara, itu namanya sighatul jazm. Betul-betul jelas dia mengatakan telah berkata. Ada dengan sighatul tamrid, dikatakan qila, hukiya, dzikra, ruwiya, itu tamrid. Ya. Dan masalah mu'allaq itu tidak termasuk hadis usul yang dijamin sebagai hadis yang sahih. Hadis yang sahih itu adalah hadis yang dijadikan sebagai usul oleh Imam Bukhari. Ya. Maka setiap hadis usul Sahih Bukhari tidak ada yang dhaif. Ada beberapa hadis yang dikritik oleh Daruqutni setelah dinilai oleh ulama kembali, seperti Ibnu Hajar menilainya. Ya, dia memiliki muqaddimah Irsyadul Qari. Muqaddimahnya itu dia membantah seluruh syubhat yang diberikan kepada Imam Bukhari. Sudah ditulis oleh ulama dahulu. Ya. Nah, jadi hadis Sahih Bukhari yang itu merupakan usul Sahih Bukhari tidak ada yang dhaif. Dan ulama telah meneliti kembali. Ya, sudah meninjau. Termasuk Ibnu Hajar yang telah mensyarah hadis ini. Ya, Ibnu Hajar ketika dia ditunjuk sebagai qadhi, dia mensyaratkan tidak ada satupun buku yang masuk ke dalam Qahirah atau Kairo, Mesir, kecuali harus dibacanya dulu. Nah, dia adalah orang betul-betul pakar dalam hadis. Tidak ada satu bidang studi ilmu hadis kecuali beliau sudah tulis. Wallahu a'lam. Jadi jawabannya, ulama telah meneliti kembali. Tapi penelitian yang sekarang bagi orang yang tidak tahu dengan bahasa Arab, nah ini perlu dipertinjaukan. Kalau kita belajar dengan membaca buku keterangan ulama-ulama terdahulu, apakah itu betul sama dengan belajar pada setan? Nah,
Saya dari mana dapatnya? Ya, perlu diketahui. Tidak ada yang dikatakan siapa yang berguru kepada buku dia sama dengan setan. Lalu berguru dengan siapa? Berguru dengan guru yang tidak jelas. Ya. Perlu kita lihat. Ulama mengatakan dahulu, man kana al-kutubu syaikhuhu yani kathura khata'uhu. Siapa yang gurunya adalah buku, banyak kekeliruannya. Kenapa? Karena buku itu masih dalam bentuk manuskrip, tulisan tangan. Ya. Boleh jadi dalam tulisan tangan ini yang dia adalah sa di huruf baca ta. Tashif. Ya, tahrif. Boleh jadi terjadi. Yang sekarang bukunya sudah dicetak, ditahqiq lagi. Ada yang keliru dijelaskan lagi. Dan itu kembali kalau kekeliruannya adalah pemahaman sendiri. Belajar dengan guru itu lebih bagus jika gurunya jelas. Karena dia akan memendekkan jalan yang panjang. Dia akan memberikan keringkasan kepada kita. Tapi kalau buku kita baca dulu, ya, guru ini udah bacanya 3 buku, kita hanya duduk beberapa jam aja atau beberapa waktu saja. Kalau guru ini mungkin 2 jam, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 10 hari, sebulan, 2 bulan dia kumpulkan, gitu kan. Nah, maka kata-kata yang seperti ini adalah kata-kata yang saya lihat dalam tinjauan saya, wallahu alam, adalah usaha untuk menjauhkan orang dari buku ulama. Ya. Dan ini hati-hati, jangan-jangan ini bernuansa kepada mentaklid. Berusaha untuk taklid kepada guru. Ya. Kalau kata gurunya A baru dikatakan, oh iya benar A. Jadi ungkapan ini saya melihat muatannya. Saya katakan orang yang gurunya buku boleh jadi ada keliru, betul. Bukan tidak kita katakan keliru. Orang yang gurunya juga guru, ya, boleh jadi dia keliru. Jika dia tidak bertanya, ketika dia keliru, dia tanya. Ya, dia persepsikan sendiri, dia tafsirkan sendiri. Kemudian apalagi sekarang ini paling banyak orang paling pintar untuk ya menghukumi hati orang lain. Maksudnya begini, maksudnya begitu, ya. Terkadang juga fatwa ulama pun kalau tidak cocok dengan hawa nafsunya, ditakwil dengan takwil yang lain. Nah, ini makanya disyaratkan ada beberapa syarat dalam menuntut ilmu, di antaranya adalah husnul qasdi dan husnul fahmi. Ini yang perlu. Apa makna husnul qasd? Tujuan, tekad, niat yang baik. Ada orang yang hadir untuk pengajian untuk mencatat kesalahan, kekeliruan. Itu niatnya udah salah. Atau duduk untuk menembak. Ya, jadi apa istilahnya? Memforward atau tahwil al-mukallamah. Ya, mengalihkan pembicaraan. Pembahasan A, wah ini ya memang betul nih pengajiannya nih, tepat dengan si A itu betul tuh. Tapi dia tidak bawa kepada dirinya. Ya, ini adalah namanya apa? Su'il qasd, jelek niatnya dalam menuntut ilmu. Yang kedua tadi adalah husnu al-fahm, pemahaman yang baik. Ada orang niatnya baik tapi salah pemahaman, keliru lagi. Ada orang pemahaman yang baik tapi niatnya jelek. Maka kalau tidak kedua-duanya seimbang,
akan melahirkan kita produk-produk yang salah. Ya, kita dengar fatwa ulama, karena tidak sesuai dengan qasd tujuan kita, ya akhirnya kita takwil gitu. Ya, wallahu alam. Ini perlu kita tinjau dan kita kita perhatikan pada diri kita masing-masing. Maaf Ustaz, pertanyaan di luar tema. Apa masih diterima ibadahnya orang yang melakukan ibadah kepada Allah sedangkan dia tetap melakukan maksiat? Bagaimana cara menghindari atau membentengi diri dari perbuatan maksiat? Pertama, jika yang melaksanakan ibadah itu sesuai dengan syarat dan rukunnya, rukun dan syaratnya, sholatnya diterima. Ya, kecuali kalau dia iringi dengan riya. Maksiatnya bentuk riya di dalam amalan dia, hilang. Sholat dia kerjakan tapi berbohong juga dia misalkan. Sholatnya sah diterima, yakni tidak perlu mengulangi sholat zuhurnya. Ya. Namun dosa bohongnya tetap ada. Dia akan bisa meninggalkan atau hilang dari dosa itu dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menghindari atau membentengi diri dari perbuatan maksiat? Pertama, bertobat. Bertobat dengan cara meninggalkan perbuatan itu, bertekad untuk tidak mengulangi, menyesali apa yang telah terjadi, diiringi dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi mencari teman yang baik. Cari teman yang baik. Kalau seandainya kita kalau mahasiswa di kos A, kita banyak maksiat yang seperti itu karena warnanya sama. Orang-orang di situ satu bau. Nah, kita pindah kepada wisma lain yang orangnya dekat-dekat dengan agama, selalu mengingatkan. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menghindarkan kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya tentang zakat. Ana bekerja di sebuah perusahaan perdagangan. Si pemilik memberikan upah per bulan dan membagikan keuntungan per tahun. Yang terus sekali setahun. Pembagian bonus per tahun ini lumayan banyak, hingga belasan dan puluhan juta. Apakah uang tersebut termasuk dizakatkan dan bagaimana cara pembayaran zakat? Jika uang itu sudah sampai nisabnya, kalau kita ambil nisabnya emas 85 gram atau 34 emas, dinilai dengan keuangan pada saat itu, lalu nisab ini sudah berumur 1 tahun, baru setelah 1 tahun hijri dikeluarkan zakatnya. Bukan ketika dapat langsung dikeluarkan zakatnya, karena di antara syarat mengeluarkan zakat adalah nisab dan berumur 1 tahun. Wallahu a'lam. Kalau nggak sampai 1 nisab tidak keluarkan zakat. Oh, sedekah jangankan nisab. Adapun ada uang kita keluarkan zakat, sedekah kita. Ya, tidak perlu sampai 1 juta uangnya. Ya, 10.000 keluarkan sedekahnya 1.000 misalnya. Ya, wallahu alam. Bagaimana hukumnya memakai behel karena gigi yang tidak rata susunannya? Kata dokter harus ada gigi yang dicabut supaya rata. Pertama, kalau seandainya gigi yang ada itu merubah bentuk, buruk sekali kelihatannya gitu ya, maka itu tidak apa-apa. Supaya misalkan makannya lebih baik, lebih enak, kemudian bentuknya tidak tashwih. Tapi kalau dia sudah bagus, cuma ingin ada sedikit yang kurang nih untuk membagus lagi, nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Apakah jatuh talak seorang suami ketika ia berucap
cukup sampai di sini pernikahan kita. Pada saat si istri sedang dalam masa haid. Pertama, apa yang dimaksud dengan cukup pernikahan kita sampai di sini? Ya, cukup sampai di sini pernikahan kita. Apa yang maksud dia? Apakah dia niatkan talak atau tidak? Karena ini bukan talak kalimat yang sharih. Ya, bukan kalimat yang nyata, jelas seperti talak, cerai. Ya. Kalau seandainya yang dia niatkan itu adalah talak, kalau seandainya istrinya sedang haid, talaknya tidak jatuh, tapi pulsanya habis. Ini sebagian pendapat yang terkuat ini. Jadi tinggal 2 lagi pulsanya. Hah? Enggak jatuh. Dia harus mengulangi, merujuk dia. Hah? Pulsanya hilang 1. Jadi SMS-nya terkirim, SMS batal, pulsa habis. Ada kan? SMS Anda tidak terkirim katanya. Tapi pulsanya hilang 1. Wallahu alam. Khilaf dalam ulama, tapi qaulur rajih yang saya baca seperti itu. Apakah hukum menjadi seorang ustadz dan bekerja lain seperti polisi? Wallahu alam, saya enggak tahu. Yang jelas pertama, fardu ain adalah bagi seorang apapun profesinya. Dia harus menuntut ilmu. Ya, dia harus menuntut ilmu. Dengan ilmu itu dia tahu sah atau tidak sahnya ibadah yang dilakukan, sah atau tidak sahnya muamalah yang dikerjakan. Ini yang fardu ain. Fardu kifayah lebih dari itu. Ya, selain dari itu. Mendalami ilmu agama tentu. Adapun ilmu dunia, ya, tidak dikatakan fardu, kecuali fardu kifayahnya, kecuali itu sangat penting. Ya, seperti misalkan ilmu kemiliteran, tidak ada orang yang tahu kecuali beberapa orang saja, maka pada saat itu perlu dipelajari. Wallahu a'lam. Apakah boleh seorang berniat menjadi dokter kandung agar lebih banyak umat muslim atau akhwat berobat ke dokter yang akhwat? Karena saat ini sangat sedikit dokter perempuan, tetapi dia harus mengorbankan waktu untuk keluarga. Saya merespon dengan baik, dan ini perlu dia dimarakkan. Dokter kandungan adalah akhwat, karena ini sangat pribadi sekali, karena berhubungan dengan membuka auratnya perempuan. Ya. Kemudian di dalam hal ini perlu seorang yang mau berumah tangga dengan calon dokter kandungan, ya, saling bersabar, ya, mendulukan kepentingan orang lain. Insya Allah akan mendapatkan, siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya. Ana seorang mu'alaf dan alhamdulillah sedang proses dengan seorang ikhwan. Namun ana punya kendala ketika menyampaikan kepada orang tua. Orang tua ana cenderung menolak dengan alasan baru selesai kuliah. Orang tua ana masih Nasrani. Apa yang harus ana lakukan? Orang tua sepertinya mempersulit si ikhwan dengan memiliki uang pinangan dalam jumlah besar. Ana juga pernah dengar bahwa jika ana menikah pun tidak perlu ada izin orang tua dari orang tua ana. Namun ana sebagai anak tentu masih ingin jika pihak ikhwan tetap bertemu dan berbicara dengan orang tua ana, sehingga orang tua ana bisa merasakan kalau mereka masih dihargai mesti berbeda keyakinan. Apa yang seharusnya? Iya, secara hukum Islam, syariat Islam, bahwa seorang yang tidak ada orang tuanya yang masih non-Islam, kafir, dia tidak memiliki hak untuk menikahkan. Maka yang menikahkannya itu adalah sultan. Al-sultan waliyu man la waliya lahu. Pemerintah
adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Siapa di sini adalah pemerintah? Adalah pengadilan agama. Pengadilan agama diserahkan kepada KUA. Ya, maka KUA lah yang menikahkannya, tidak orang tuanya. Dan kalau seandainya orang tuanya tidak mengizinkan, tetap pernikahannya sah. Kecuali kalau seandainya orang tuanya adalah orang tua muslim, maka pernikahannya adalah batil. Lalu bagaimana secara tatanan keluarga atau tetap kita untuk berbuat baik? Ya, kita sarankan minimal adalah tetap si anak yang mu'allaf tetap dia berbuat baik kepada orang tuanya, ya, berbuat baik kepada orang tuanya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, bergaullah dengan mereka dengan baik. Calon mempelai laki-laki yang mau menikah ini dengan semampunya kita untuk bersikap dengan calon mertua, ya. Namun keabsahan dari pernikahan tidak tergantung dengan mereka. Ya, kalau seandainya si akhwat sudah melihat bahwa ikhwan ini adalah orang yang bertanggung jawab, kemudian akhlaknya baik, agamanya baik, ya, maka nikah segera. Dan silakan bagaimana cara untuk melobi orang tuanya, akan tetapi lebih baik ya diusahakan semaksimal mungkin untuk mensegerakannya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ya, sebenarnya nggak ada masalah kalau menurut saya. Kenapa harus mentes mic ini memberikan 1, 2, 3? Maunya mau dilihat dengar itu 1, 2, 3. Kenapa disebutkan tes? Ya, boleh jadi kalau katakan tes ini supaya orang tahu mic ini sedang diuji, gitu kan. Tapi sekarang kita mau mengujinya apa misalkan? Saya mendengar ada orang menguji dengaran desirnya, misalkan ca. Gimana bagus suaranya? Itu yang dianukan. Gitu. Jadi ada cara untuk mengujinya. Namun kalau seandainya misalkan Allah, ya kalau seandainya dijadikan sebagai main-main, tidak boleh. Tapi kalau misalkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, karena dipakai untuk pakai mic misalkan kan, untuk berpidato seperti ceramah pertamanya dia mungkin tidak ada masalah. Coba tanya ke dia apa alasannya. Ya, kenapa? Apa alasannya? Kalau dia bilang itu daripada kita mengatakan tes lebih baik kepada Allah, kan itu zikir. Bilang sama dia zikir tidak ada. Nabi SAW mengajarkan kita untuk berzikir dengan menyebut Allah. Kalau mau berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, dan yang lain. Wallahu a'lam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.